Rekan-rekan, kita selalu diajarkan untuk menghormati Pancasila. Tapi bolehkah kita mengkritik cara Pancasila dijalankan? Karena hari ini Indonesia bukan krisis ideologi. Kalau Friedrich Nietzsche hidup hari ini, dia tidak akan menyerang Pancasila. Dia akan menyerang mentalitas elit kita. Pancasila berbicara tentang ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Tapi realitasnya rekan-rekan, menurut Transparency International, skor indeks persepsi korupsi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berada di kisaran rendah. Sekitar 34 sampai 38 dari 100. Artinya, praktik korupsi di Indonesia masih dianggap serius. Negara dengan ideologi luhur, tapi praktik elitnya masih bermasalah. Nietzsche dalam On the Genealogy of Morality mengatakan, moral seringkali dipakai sebagai alat legitimasi kekuasaan. Pertanyaannya adalah, apakah sila kelima, keadilan sosial benar-benar dijalankan, atau hanya dibacakan saat upacara? Mari kita bahas. Dalam The Gay Science, Nietzsche berkata Tuhan telah mati. Artinya, nilai religius sering tinggal simbol. Indonesia sangat religius secara statistik, tapi korupsi tetap tinggi. Pejabat bersumpah atas nama Tuhan, namun masalah hukum tetap bermunculan. Ini bukan serangan terhadap agama, ini serangan terhadap kemunafikan. Nietzsche menyebutnya moral reaktif. Artinya, terlihat suci, terlihat luhur, tapi sebenarnya sangat defensif dan manipulatif. Perlu kita ketahui bersama rekan-rekan, dalam To Spoke Zarathustra, Nietzsche berbicara tentang manusia yang berani menciptakan nilai sendiri. Sekarang kita lihat politik Indonesia. Kritik dianggap ancaman, aktivis dilabeli ekstrim, perbedaan opini dianggap tidak nasionalis. Pertanyaannya adalah, kenapa elit takut warga yang berpikir mandiri? Karena jika warga mandiri, maka sulit untuk dikendalikan. Pancasila berbicara tentang musyawarah, tapi apakah ruang kritik benar-benar dilindungi? Ini pertanyaan reflektif. Jika moral negara dipakai untuk membungkam kritik, maka itu bukan lagi moral kolektif, tapi moral kekuasaan. Ini yang perlu kita dalami bersama rekan-rekan. Rekan-rekan, coba kita bandingkan Pancasila keadilan sosial. Faktanya, data korupsi masih stagnan dalam persepsi global. Pancasila persatuan, realitasnya polarisasi politik meningkat tiap pemilu. Pancasila kemanusiaan, realitasnya ketimpangan ekonomi tetap tinggi. Nietzsche akan bilang, masalahnya bukan pada teks nilai. Masalahnya ada pada keberanian dalam menjalankan nilai. Ini poin yang paling berani. Pancasila tidak perlu diganti. Pancasila perlu dikritik agar tidak dijadikan alat legitimasi bagi para elit. Ini poin pentingnya. Nietzsche bukan musuh Pancasila. Ia adalah alarm terhadap kemunafikan. Tanpa Pancasila, kita kehilangan fondasi. Tanpa kritik ala Nietzsche, kita kehilangan kejujuran. Poinnya itu rekan-rekan. Ini yang perlu kita refleksikan bersama. Rekan-rekan, bangsa ini tidak kekurangan ideologi. Bangsa ini kekurangan keberanian moral. Pertanyaannya sekarang, apakah elit siap dikritik? Atau kritik akan terus dianggap ancaman? Dan yang lebih penting, apakah kita cukup berani menjadi warga yang berpikir mandiri? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah Nietzsche berbahaya bagi Indonesia atau justru menyelamatkan Pancasila dari kemunafikan?